Halo semuanya, kembali lagi dengan Julian Tekno, dan pada video kali ini kita akan membahas salah satu smartphone yang akan dirilis oleh Google pada sekitar Oktober tahun ini, yaitu adalah Google Pixel 5. Jadi Google Pixel 5 ini setelah berapa bulan itu nggak ada kabar sama sekali bagaimana bentuknya, akhirnya pada pekan lalu itu ada juga bocoran mengenai bentuk fisik dari Google Pixel 5. Dan secara mengejutkan, ternyata secara bentuk fisik Google Pixel 5 itu nggak terlalu beda jauh dengan Google Pixel 4a, beda dengan rumor-rumor yang telah bertebaran sebelumnya. Mari kita lihat pada rendernya. Jadi pada bagian belakang dari Pixel 5 itu terdapat fingerprint sensor fisik ya, tidak seperti smartphone zaman sekarang di mana rata-rata sudah ada fingerprint sensor antara di layar atau di samping. Kalau menurut saya pribadi, daripada kita punya fingerprint sensor di layar yang mayoritas smartphone zaman sekarang tuh nggak terlalu reliable, lebih baik kita kembali ke yang bentuk fisik yang lebih lama, sehingga kita bisa unlock smartphone kita tuh kapan saja dan kita tuh yakin bakal ke-unlock begitu kita ingin unlock. Rendernya berwarna hitam doff, tapi mengingat ini adalah seri Pixel yang paling tinggi pada tahun ini, saya cukup yakin kalau akan ada varian warna lain. Dari render juga terlihat tidak ada headphone jack ya. Nah, kalau buat pribadi saya sendiri sih ini agak menyebalkan karena saya pengguna headphone jack yang cukup sering lah. Tapi buat sisi Google sebenarnya ini cukup masuk akal karena Google sendiri menjual TWS yaitu Pixel Buds. Pada sisi depan terdapat satu kamera punch hole mirip seperti Google Pixel 4a, dan pada sisi belakang terdapat dua buah kamera. Nah, kita belum tahu nih kamera keduanya itu adalah kamera telefoto atau kamera wide angle. Kita nggak tahu juga nih kalau Google itu kekeh bahwa telefoto itu lebih berguna ketimbang wide angle, atau dia realistis dan melihat saingan seperti iPhone 11 di mana kalau kameranya itu cuma dua pada sisi belakang, ya di tempat kirinya adalah ultra wide angle. Google Pixel 5 juga dikabarkan akan membawa prosesor Snapdragon 768G, yaitu suatu prosesor yang merupakan peningkatan dari 765G. Tapi tetap, meskipun dia peningkatan dari 765G, prosesor ini belum bisa bersaing dengan seri 8 dari Snapdragon. Kalau buat saya pribadi, sebenarnya turun dari seri 8 ke seri 7 itu bukan sesuatu yang masalah ya, karena saya pribadi bukan gamer berat, lalu mudah-mudahan bisa lebih irit baterai, dan yang paling penting bisa menekan harga. Ini hanya perkiraan pribadi saya, tapi harusnya Google Pixel 5 itu juga membawa Pixel Visual Core seperti pada Google Pixel 2 dan Pixel 3. Pixel Visual Core ini berfungsi supaya aplikasi pihak ketiga seperti WhatsApp atau Instagram itu, kalau kita pakai kamera bawaannya, kualitas fotonya itu bisa setara dengan kamera bawaan pada Pixel. Jadi itulah informasi yang telah kita peroleh sejauh ini. Jadi mungkin Anda akan terbayang, apakah mending saya beli Pixel 4a atau nunggu dulu ya ke Pixel 5? Jawaban saya begini, jadi Google itu menjual Pixel 4a dan Pixel 5 itu pada pasaran berbeda ya, meskipun prosesornya sebenarnya mirip-mirip. Jadi Pixel 4a itu untuk orang-orang yang pengen punya experience Pixel dengan budget terbatas, sementara Pixel 5 itu yang lebih pengen sedikit kompromi, jadi benar-benar perasa punya flagship meskipun ini prosesor masih seri 7 sih. Kita juga tahu kalau Pixel 4a itu dijual dengan harga yang relatif rendah, yaitu $350, sementara Pixel 5 itu dijual dengan harga perkiraan ya, baru perkiraan ini $800-900. Tapi kalau menurut saya pribadi, seharusnya Pixel 5 itu bisa dijual dengan harga sekitar $700. Pertama, agar dia bisa kompetitif melawan iPhone 11. Yang kedua, banyak kok smartphone lain yang punya Snapdragon seri 7, misalnya 765 pada Vivo X50, yang kalau harganya kalau dijadiin US dollar tuh sekitar $600 lah. Jadi ini sebenarnya sangat memungkinkan kalau Pixel 5 itu nggak semahal $800-900. Perkiraan saya Google akan memberikan bonus-bonus pada Pixel 5 supaya lebih menarik ya. Misalnya mungkin unlimited photo storage high quality pada Google Photos atau Google Drive tambahan. Kalau saya pribadi punya uang dan memang tertarik untuk beli Pixel, saya sendiri akan milih untuk beli Pixel 4a ya. Alasannya karena saya akan mendapatkan experience yang mestinya kurang lebih sama dengan Pixel 5, dengan harga yang sudah jauh lebih rendah. Selain itu, kalau kita melihat dari Pixel-Pixel sebelumnya, biasanya Pixel yang lebih rendah itu juga akan mendapatkan fitur-fitur terbaru yang ada pada Pixel paling baru. Jadi misalnya waktu dulu itu saya punya Pixel 2, saya nggak punya night sight, kemudian dirilis Pixel 3 dan mendapatkan night sight. Lalu beberapa minggu kemudian saya akhirnya mendapatkan night sight juga pada Pixel 2 saya. Lalu kalau melihat track recordnya Google, seolah Pixel yang seri A itu seolah dibikin oleh perusahaan yang berbeda dengan yang membuat dari Pixel non-A. Jadi kalau yang A itu punya price to performance yang bagus, dengan harga yang bisa bilang cukup murah, sementara yang non-A, yang flagshipnya itu
entahlah suka aneh-aneh dalam mematok harga. Jadi demikian saja bahasan singkat saya mengenai smartphone Google Pixel 5 yang akan dirilis pada tahun ini. Silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten dari Lembar Tekno lainnya. Saya Jul dan terima kasih telah menonton.